Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami di kanal YouTube 1001 Ide. Pada video kali ini kita akan membahas mata pelajaran matematika kelas 9 sekolah menengah pertama atau madrasah sanawiyah. Halaman 59 sampai dengan halaman 61 kurikulum merdeka. Halaman ini termasuk ke dalam bab yang kedua, yaitu bangun ruang, pembahasannya secara lengkap pada semester yang pertama. Sebelum lanjut pada video pembahasan, kami mengucapkan terima kasih atas dukungannya terhadap perkembangan channel ini, yaitu dengan menekan tombol subscribe dan mengaktifkan tombol notifikasinya untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Silahkan buka bukunya, perhatikan pada halaman 59 pada bagian latihan B. Luas permukaan bangun ruang sesi datar. Ini adalah pemahaman konsepnya. Yang pertama, tuliskan definisi jaring-jaring suatu bangun ruang. Maka jawabannya, jaring-jaring adalah bentuk dua dimensi yang dapat digambar, dipotong, dan dirangkai sedemikian rupa sehingga menjadi sebuah bangun tiga dimensi. Kemudian yang kedua, tuliskan definisi luas permukaan bangun ruang. Maka jawabannya, luas permukaan bangun ruang adalah total luas dari semua sisi bangun ruang tersebut. Selanjutnya, untuk setiap pengukuran berikut, pilih satu atau lebih satuan yang sesuai. Maka untuk luas lahan parkir itu satuannya adalah meter persegi atau sentimeter persegi. Untuk volume botol minum, satuannya adalah liter atau meter kubik. Kemudian untuk luas permukaan mesin cuci, satuannya adalah meter persegi atau bisa juga sentimeter persegi. Kemudian untuk panjang benang, karena ini panjang, maka satuannya adalah meter. Kemudian volume air kolam, satuannya bisa liter, bisa juga meter kubik. Selanjutnya soal nomor 4, bagaimana cara mencari luas permukaan kubus dan balok? Maka untuk mencari luas permukaan kubus, yang diketahui panjang sisinya adalah S. Bahwa kubus itu semua panjang sisinya sama yaitu S. Kita dapat menghitungnya dengan menggunakan rumus 6 dikali S kuadrat atau 6 dikali S pangkat 2. Kemudian untuk mencari luas dari permukaan balok, yang diketahui ukurannya adalah panjang misalkan P, lebar misalkan L, dan tinggi misalkan T. Kita dapat menghitungnya dengan rumus 2 dikali dalam kurung P dikali L ditambah P dikali T ditambah L dikali T. Selanjutnya soal nomor 5, bagaimana cara mencari luas permukaan prisma dan limas? Maka untuk mencari luas permukaan dari prisma, kita bisa menghitungnya dengan luas 2 tutup ditambah luas sisi tegak. Karena untuk prisma itu baik alas, bawah ataupun yang atas itu ukurannya sama. Maka kita dapat menghitung luas dari 2 tutup kemudian ditambah luas sisi tegaknya. Kemudian untuk mencari luas dari permukaan limas, kita dapat dicari dengan menghitung luas alas ditambah luas sisi tegak. Selanjutnya pada halaman 60 kita pada bagian penerapan konsep. Temukan luas permukaan kubus yang memiliki panjang sisi sebagai berikut. Kita akan mencari luas permukaan kubus. Yang A sisinya adalah 0,23 meter. Maka luas permukaan dari kubus tersebut adalah 6 dikalikan sisi kuadrat. Berarti 6 dikali 0,23, sisinya 0,23 kuadrat.
0,23 kuadrat adalah 0,0529. Kemudian kita kalikan 6, maka hasilnya adalah 0,3174, satuannya adalah meter persegi. Kemudian sisinya adalah 10⁻³ mm. Maka luas permukaan kubusnya adalah 6 dikalikan sisi kuadrat. Kita substitusi sisinya dengan nilai 10⁻³. Kemudian 10⁻³ kemudian dikuadratkan. Ini sama saja 10⁻³ dikuadratkan itu sama saja dengan 10⁻³ dikali 2. Berarti 10⁻6. Maka 6 dikali 10⁻6. Atau 6 juta milimeter kubik. Milimeter persegi. Satuannya adalah milimeter. Kemudian yang C. Diketahui bahwa sisinya adalah 2,5 kali 10⁻6 mm. Maka luas permukaan kubus ini adalah 6 dikalikan sisi kuadrat. Berarti 6 dikali dalam kurung 2,5 dikali 10⁻6. Kemudian kita kuadratkan. Ini sama saja dengan 2,5 dikali 25 karena dikuadratkan. Kemudian hasilnya adalah 6,25. Kemudian 10⁻6 dikuadratkan sama saja dengan 10⁻6 dikali 2 yaitu 10⁻12. Maka 6 dikali dalam kurung 6,25 dikali 10⁻12. Hasilnya adalah 37,5 dikali 10⁻12. Satuannya adalah milimeter persegi. Kemudian hitunglah luas permukaan dari beberapa bangun berikut. Ini adalah bangun berbentuk balok untuk yang A dan B. Yang A terlebih dahulu. Perhatikan bahwa panjangnya adalah 9 cm. Kemudian lebarnya 6 cm dan tingginya adalah 3 cm. Luas permukaan dari bangun yang berbentuk balok adalah 2 dikali dalam kurung panjang dikali lebar ditambah panjang dikali tinggi ditambah lebar dikali tinggi. Kita substitusikan masing-masing nilai P, nilai L, dan nilai T. Berarti 2 dikali dalam kurung 9 dikali 6 ditambah panjang dikali tinggi adalah 9 dikali 3. Kemudian ditambah lebar dikali tinggi adalah 6 dikali 3. Maka 2 dikali dalam kurung 9 dikali 6 adalah 54. Kemudian ditambah 9 dikali 3 adalah 27. Ditambah lagi 6 dikali 3 adalah 18. 54 ditambah 27 ditambah 18 hasilnya adalah 99. Kemudian dikalikan 2 yaitu menjadi 198. Satuannya adalah cm persegi. Bangun yang B adalah bangun balok. Diketahui panjangnya adalah 5 cm, lebarnya 2 cm, dan tingginya adalah 1 cm. Rumus luas permukaan dari bangun yang berbentuk balok adalah 2 dikali panjang kali lebar, ditambah panjang kali tinggi, ditambah lebar dari kali tinggi. Kita substitusikan nilai panjang dan lebar dan tinggi ini dengan nilai-nilai di atas. Berarti 2 dikali panjang kali lebar berarti 5 dikali 2. Ditambah panjang kali tinggi berarti 5 dikali 1. Ditambah lebar dikali tinggi berarti 2 dikali 1. 5 dikali 2 adalah 10 berarti 2 dikali dalam kurung 10. Ditambah 5 dikali 1 adalah 5. Ditambah 2 dikali 1 adalah 2. 10 ditambah 5 ditambah 2 adalah 17. Kemudian dikalikan 2 hasilnya adalah 34. Satuannya adalah cm persegi. Selanjutnya yang C. Ini bangunnya adalah bangun yang berbentuk prisma. Perhatikan untuk yang C ini, sisinya yang belum kita ketahui adalah sisi yang P ini. Misalkan sisi yang belum kita ketahui adalah sisi miring yang P ini. Kita cari terlebih dahulu sisi miringnya. Jadi sisi P ini sama dengan sisi P yang sebelah bawah. Yang diketahui adalah karena ini berbentuk segitiga siku-siku, di mana panjangnya kita ketahui, kemudian tingginya kita ketahui, maka sisi miringnya bisa kita cari dengan menggunakan rumus Pythagoras. Di mana P atau sisi miring itu adalah akar dari
Sisi alas ya 10 kuadrat ditambah tingginya kuadrat berarti 10 kuadrat. 10 kuadrat ditambah 10 kuadrat berarti 100 ditambah 100. 100 ditambah 100 adalah 200 berarti akar dari 100 dikali 2, 100 dikali 2 hasilnya adalah 200. Akar dari 100 adalah akar kuadrat dari 100 adalah 10. Maka hasilnya adalah 10 akar 2 meter. Jadi titik P ini udah kita ketahui panjangnya 10 akar 2 meter. Maka kita cari luas permukaannya. Luas permukaan adalah 2 dikalikan luas alas ditambah keliling dikalikan tinggi. Itu rumus luas permukaan untuk prisma. Berarti 2 dikalikan, alasnya adalah yang berbentuk segitiga. Berarti setengah dikalikan alas dikalikan tinggi. Berarti setengah dikalikan 10, kemudian dikalikan tingginya adalah 10. Ditambah lagi keliling. Keliling itu berarti panjang dari setiap rusuk ini, setiap sisi. Yaitu 10, ditambah 10, ditambah 10, akar 2. Kemudian dikalikan tinggi, tingginya adalah 15. 10 dikalikan 10 adalah 100. Kemudian dikalikan setengah adalah 50, kemudian kita kalikan 2. Ditambah 10 ditambah 10 adalah 20, ditambah 10 akar 2, kemudian kita kalikan 15. 2 dikali 50 hasilnya adalah 100. Kemudian ditambah 20 dikalikan 15 adalah 300. Ditambah 10 akar 2. 10 akar 2 dikalikan 15 hasilnya 150. Kemudian akar 2. 100 ditambah 300 adalah 400. Ditambah 150 akar 2. Maka ini sama saja dengan 50 dikalikan 8. Jadi 400 itu adalah 50 dikali 8 ditambah 150 akar 2 itu sama saja dengan 50 dikali 3 akar 2. Maka jawabannya adalah 50 dikali dalam kurung 8 ditambah 3 akar 2 meter persegi. Selanjutnya yang D. Ini adalah bangun yang berbentuk limas. Luas permukaan dari limas adalah luas sisi tegak, jadi luas semua sisi tegak yang berbentuk segitiga ini dikalikan luas alas yang berbentuk persegi. Luas sisi tegaknya ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4. Berarti 4 dikalikan luas sisi tegak ini adalah berbentuk segitiga. Berarti setengah alas dikalikan tinggi. Berarti setengah. Perhatikan panjang alasnya adalah 3,5, kemudian dikalikan sisi tegaknya tinggi tegaknya adalah 4. Berarti setengah dikali dalam kurung 3,5 dikalikan 4. Dikalikan luas alas. Luas alas berarti 3,5 dikali 3,5. 4 dikalikan setengah adalah 2, kemudian dikali 3,5 dikali 4 adalah 14. Ditambah 3,5 dikali 3,5 adalah 12,25. 2 dikali 14 adalah 28, ditambah 12,25 hasilnya adalah 40,25. Satuannya adalah cm persegi. Selanjutnya yang E. Perhatikan pada bangun yang E kita cari luas permukaannya. Sisi yang belum kita ketahui adalah sisi miring yang paling bawah ini. Kita akan cari dulu. Pertama, kita ketahui bahwa panjang dari titik sebelah kiri yang ditunjukkan oleh tanda panah sampai ke titik sebelah kanan ini panjangnya sama yaitu 25. Perhatikan panjangnya adalah sama. Kemudian dari titik di tengah-tengah ini ke titik paling bawah itu adalah 10 meter. 10 meter itu dari mana? Dari panjangnya 20 meter, karena ini panjangnya adalah 20 meter untuk panjang dari atas ke bawah ini adalah 20 meter. Dikurangi 10. Dikurangi 10 hasilnya adalah 10 meter. Jadi panjang ini adalah 10 meter.
Jadi 10 itu dari mana? Dari panjang semuanya. Ini dikurangi panjang dari titik tengah ini ke atas. Hasilnya adalah 10 meter. Maka kita akan cari titik P ini dengan menggunakan rumus Pitagoras. P ini adalah sisi miringnya atau hipotenusanya. Berarti P sama dengan akar dari 25 kuadrat ditambah 10 kuadrat. 25 kuadrat adalah 625 ditambah 10 kuadrat adalah 100. Jadi 625 ditambah 100 adalah 725. Jadi akar dari 725. 725 itu sama saja dengan 25 dikalikan 29. Jadi akar 25 dikalikan 29. Akar kuadrat dari 25 adalah 5 dikali akar 29. Jadi 5 dikali 5 akar 29. Satuannya adalah meter untuk titik P ini. Maka kita cari terlebih dahulu adalah luas alasnya. Berarti alasnya itu adalah alas yang berwarna paling muda. Ini adalah alasnya. Alasnya adalah, berarti alasnya itu berbentuk trapesium. Kita cari dulu yang paling bawah, yang ini, yang ditunjukkan oleh kursor ini, berarti luasnya adalah 25 dikalikan 10. Ditambah luas yang berbentuk segitiga. Rumus dari segitiga adalah setengah alas dikalikan tinggi. Berarti setengah dikalikan 25 dikalikan 10. 25 dikalikan 10 adalah 250. Kemudian setengah dikali dalam kurung 25 dikalikan 10. Berarti 25 dikalikan 10 adalah 250. Dikali 1/2 hasilnya adalah 125. 250 ditambah 125 adalah 375 untuk luas alasnya. Satuannya adalah meter persegi. Maka luas permukaannya adalah 2 dikali luas alas, karena ini ada 2 bagian. 2 dikali luas alas, dikali keliling, dikalikan tinggi. 2 dikali luas alasnya adalah 375. Ditambah kelilingnya adalah, berarti kelilingnya adalah semua sisi, panjang dari semua sisi yaitu 10. Kemudian 10 ditambah 25. Jadi awalnya 10 dari titik yang kiri bawah. Panjangnya 10 ditambah 25 ditambah 20. Kemudian ditambah lagi 5 akar 29. 5 akar 29. Kemudian dikalikan tingginya. Tingginya adalah 20. Perhatikan tingginya adalah 20. 2 dikalikan 375 adalah 750. 10 ditambah 25 ditambah 20 hasilnya adalah 55 ditambah 5 akar 29. Kemudian dikalikan 20. Sama saja dengan 750 ditambah 55 dikalikan 20 adalah 1100. Kemudian 5 akar 29 dikalikan 20 adalah 100 akar 29. 750 ditambah 1100 adalah 1850 ditambah 100 akar 29. Satuannya adalah meter persegi. Ini adalah untuk luas permukaannya. Selanjutnya yang F. Untuk yang F ini, perhatikan ini panjangnya adalah 10 cm, ini 30 cm. Maka panjang untuk yang sisi tegaknya ini adalah 10 ditambah 10. Karena ini sama, satu-satu berarti 10 ditambah 10 hasilnya ada 20 cm. Kemudian panjang garis horizontalnya, berarti yang ditunjukkan oleh tanda panah, adalah 10 ditambah 10 juga. Karena 10 ditambah 10 adalah 20 cm. Kita cari luas alasnya. Berarti luas alasnya itu yang berwarna paling muda ini. Ini adalah alasnya. Berarti terdiri dari 2 bangun, yaitu bangun persegi dengan bangun persegi panjang dengan bangun persegi. Atau bangun 1 dengan bangun 2, kita misalkan. Luas untuk bangun 1 berarti 20 dikalikan 10 ditambah luas bangun 2 adalah 10 dikali 10.
20 dikali 10 adalah 200, ditambah 10 dikali 10 adalah 100. 200 ditambah 100 adalah 300. Ini untuk alasnya, berarti 300 meter persegi. Kemudian luas permukaannya adalah 2 dikalikan luas alas ditambah keliling dikalikan tinggi. Berarti 2 dikali luas alasnya adalah 300 ditambah kelilingnya. Berarti keliling itu adalah 20. Perhatikan keliling. Panjang semua sisi 20 ditambah 10 ditambah 10 ditambah lagi 10. Perhatikan kursor. Ditambah 10 kemudian ditambah lagi 20. Kemudian dikali tinggi, tingginya adalah 30. Maka 2 dikali 300 adalah 600 ditambah 20 ditambah 10 ditambah 10 ditambah 10 ditambah 10 ditambah 20. Hasilnya adalah 80 dikalikan 30. 80 dikalikan 30 adalah 2400 ditambah 600. Hasilnya adalah 3000. Satuannya adalah meter, maka satuannya adalah meter persegi. Kemudian nomor 8, sebuah kotak pensil terbuat dari logam dengan dimensi 20 cm kali 10 cm dan 3 cm. Hitunglah berapa luas logam yang dibutuhkan untuk membuat kotak pensil tersebut. Berarti ini bentuknya adalah bentuk balok, di mana panjangnya adalah 20 cm, lebarnya 10 cm, dan tingginya 3 cm. Rumus luas permukaan dari balok adalah 2 dikali panjang dikali lebar ditambah panjang dikali tinggi ditambah lebar dikali tinggi. Maka kita substitusikan 2 dikali 20 dikali 10, kemudian panjang dikali tinggi adalah 20 dikali 3, lebar dikali tinggi adalah 10 dikali 3. Maka 2 dikali 20 dikali 10 adalah 200, ditambah 20 dikali 3 adalah 60, ditambah 30 dikali 10 dikali 3 adalah 30. 200 ditambah 60 ditambah 30 adalah 290 dikali 2 hasilnya adalah 580 cm persegi. Jadi luas logam yang dibutuhkan untuk membuat kotak pensil adalah 580 cm persegi. Selanjutnya soal nomor 9, carilah luas bahan yang dibutuhkan untuk membuat tenda berikut. Perhatikan ini adalah segitiga sama sisi untuk alasnya, panjangnya adalah 4 meter, tingginya adalah 8 meter. Maka kita harus mencari luas alas terlebih dahulu, yaitu segitiga sama sisi. Maka kita harus mencari tinggi, misalkan tingginya adalah L yang akan kita cari. Maka L adalah, kita menggunakan rumus Pitagoras. Akar dari sisi miring kuadrat dikurangi alas panjang dari alas kuadrat. Berarti sisi miringnya adalah 4. Berarti 4 kuadrat, akar dari 4 kuadrat dikurangi. Karena ini adalah dari titik tengah ke sisi, berarti 4 dikali setengah, hasilnya adalah 2. Jadi panjangnya adalah 2. Berarti dikurangi 2 kuadrat. 4 kuadrat adalah 16, dikurangi 2 kuadrat adalah 4. Berarti akar dari 16 dikurangi 4 adalah akar dari 12. 12 ini sama saja dengan 4 dikali 3. Maka akar dari 4 akar dari 4 kuadrat, akar dari 4 adalah 2 dikalikan akar 3. Berarti 2 akar 3 meter. Ini adalah untuk panjang tingginya. Maka kita dapat mencari luasnya. Maka luas alas adalah setengah dikali dalam kurung alas dikalikan dengan tinggi. Berarti setengah dikalikan panjang alasnya adalah 4, dikalikan tingginya adalah 2 akar 3. Berarti setengah 2 dengan 2 kita coret, maka hasilnya adalah 4 akar 3. 4 dikali akar 3 meter. Maka luas permukaannya adalah 2 dikali luas alas dikalikan keliling dikalikan tinggi. Berarti 2 dikali 4. Kemudian akar 4 akar 3. Ditambah kelilingnya adalah 4. 4 ditambah 4 ditambah 4. Dikalikan dengan tingginya adalah 8. 2 dikali 4 akar 3 berarti 8. Nah 8 dikali akar 3 ditambah
4 ditambah 4 ditambah 4 adalah 12 dikalikan 8. 12 dikalikan 8 hasilnya adalah 96. Maka hasilnya adalah 96 ditambah 8 akar 3 meter persegi. Ini adalah untuk bahan yang dibutuhkannya. Jadi bahan yang dibutuhkan sama dengan luas permukaan. Selanjutnya, jika sebuah prisma segitiga sama sisi dengan panjang sisi alas 3 cm dan tinggi 5 cm diperbesar 3 kali lipat, tentukan luas permukaan prisma tersebut setelah diperbesar. Nah, perhatikan ini adalah gambar dari prisma segitiga sama sisi. Berarti panjang semua sisi alasnya adalah 3 cm, tingginya adalah 5 cm. Kita cari luas alas terlebih dahulu, maka kita harus mencari tingginya. Jadi untuk mencari tinggi misalkan adalah L, maka L adalah kita menggunakan rumus Pitagoras. Berarti sisi miring yaitu 3, berarti 3 kuadrat dikurangi panjang dari alasnya dari titik tengah ini ke paling ujung yaitu setengah dari angka 3 yaitu 1,5, berarti 1,5 kuadrat. 3 kuadrat adalah 9 dikurangi 1,5 kuadrat adalah 2,25. Hasilnya adalah akar dari 6,75. 6,75 itu sama saja dengan 2,25 dikali 3. Di mana akar dari 2,25 adalah 1,5, maka 1,5 akar 3 cm. Ini untuk tinggi dari segitiga ini. Maka kita dapat mencari luasnya. Untuk luas alasnya yaitu yang berbentuk segitiga, berarti setengah dikalikan panjang alasnya adalah 3 cm dikalikan tingginya yaitu 1,5 akar 3. Maka hasilnya adalah 2,25 akar 3 cm. Kemudian kita cari luas permukaan sebelum diperbesar. Nah, ini berarti luas permukaan yang awal ini. Yaitu 2 dikali luas alas ditambah keliling dikali tinggi. Berarti 2 dikali 2,25. Kemudian akar 3 ditambah kelilingnya adalah 3 ditambah 3 ditambah 3 dikalikan tinggi. Tingginya adalah 5 cm. 2 dikali 2,25. Kemudian akar 3 berarti 4,5. Nah, ini akar 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 adalah 9 dikalikan 5. Hasilnya adalah 45. Jadi untuk luas permukaannya adalah sebelum diperbesar adalah 45 ditambah 4,5 akar 3 cm persegi. Kemudian diperbesar sebanyak 3 kali. Misalnya diperbesar itu K itu sebanyak 3 kali. 3 kali lipat. Maka luas permukaan setelah diperbesar rumusnya adalah K kuadrat dikali luas permukaan sebelum diperbesar. K kuadrat berarti 3 kuadrat dikali dalam kurung 45 ditambah 4,5. Ini akar 3. Maka 3 kuadrat adalah 9. 9 dikalikan 45 adalah 405 ditambah 9 dikali 4,5 akar 3 berarti 40,5 akar 3. Atau 40,5 itu sama saja dengan 81/2. Maka 405 ditambah 40,5 akar 3 cm persegi bisa saja sampai sini atau bisa juga 405 ditambah 81/2 akar 3 cm persegi. Demikianlah video pembahasan untuk mata pelajaran matematika kelas 9 halaman 59 sampai dengan 61. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.